Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah 2019 dan ada dari 2018 juga. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Hari ini kita masuk ke materi ke-13 di mata kuliah ini, yaitu ekonomi mikro Islam. Kita diskusikan, kita bahas mengenai mekanisme pasar dalam ekonomi mikro Islam. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan di tempat masing-masing. Silakan diikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasir الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan hari ini, yaitu mengenai mekanisme pasar dalam konteks ekonomi mikro Islam. Sama sedikit yang kita ulas di materi ke-5 waktu itu di minggu sebelum UTS, yaitu mengenai konsep pasar dan harga. Kalau kita lihat pasar atau bahasa Arabnya hisbah atau bahasa Inggrisnya market, yaitu tempat bertemunya penawaran dan permintaan, yaitu penjual dan pembeli. Penjual menawarkan barangnya, sedangkan pembeli mencari barang kebutuhannya. Maka di sana terjadi hubungan tukar menukar antara dua pelaku pasar atau bisa lebih. Kemudian pasar juga menjadi tempat menampung hasil produksi, kemudian untuk dijual kembali pada pihak yang membutuhkan. Maka kemudian untuk memudahkan tukar menukar dalam memenuhi kebutuhan, terciptalah pasar. Jadi supaya nggak bingung, para penjual punya tempat untuk berjualan, para pembeli juga punya tempat untuk mencari kebutuhannya, maka diciptakan pasar. Maka kemudian ada sebuah teori yang menyatakan pasar adalah jantung ekonomi suatu bangsa yang sangat mempengaruhi alur ekonomi negara tersebut.
Jadi kalau di negara tersebut konsep pasarnya lancar, dalam artian jumlah penawaran dengan jumlah permintaannya seimbang, maka di situ ekonominya tumbuh. Pun sebaliknya, jika ada kelebihan penawaran atau kelebihan permintaan, maka di situ akan muncul masalah. Maka kemudian negara bisa melakukan impor dan sebagainya, ya. Kemudian kedua di sini mengenai konsep harga, kalau kita lihat harga terbentuk sebagai hasil transaksi. Jadi transaksi pertukaran barang ataupun jasa dengan bertemunya penawaran dengan permintaan. Jadi ketika penjual dan pembeli bertemu, maka di situ ada harga yang disepakati. Contoh kalau kita ke pasar, kita pasti nego harganya. Dikatakan penjualnya ini harganya sekilo 50.000. Bisa dikurangi apa enggak Bu? Bisa dikurangi apa enggak Pak? Itu ya istilahnya ya. Kalau kita lihat penawarannya. Maka kemudian menurut pakar ekonom Philip Kotler mengatakan harga menjadi sejumlah nilai atau uang yang kemudian dibebankan atas produk, barang atau jasa untuk jumlah nilai yang atas manfaatnya telah diambil konsumen. Jadi karena konsumen, karena pembeli membutuhkan barang tadi, maka ada harga yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barangnya. Kemudian dalam konteks ekonomi mikro, perubahan harga sangat ditentukan oleh banyak hal. Jadi bagaimana bentuk pasarnya, apakah persaingan sempurna atau persaingan tidak sempurna, apakah pasar monopoli, monopsoni dan sebagainya. Nanti kita bahas di minggu depan. Dan bagaimana kekuatan pihak penawaran dan permintaan yang ada di pasar, itu juga akan sangat mempengaruhi mengenai harga ini. Maka kemudian dapat dikatakan harga menjadi elemen paling fleksibel dalam konteks ekonomi, berbeda dengan produk atau jalur distribusi. Jadi kalau kita lihat namanya bentuk produk pasti seperti itu. Bentuk HP, bentuk laptop, bentuk pakaian, bentuk celana dan sebagainya akan seperti itu. Namun yang namanya harga ini akan selalu fleksibel. Jadi mengikuti bagaimana permintaan dan penawaran pasar dan lain sebagainya, itu akan menjadi perubahannya. Maka yang sempat kita bahas ketika itu bahwasanya pasar ini terus berevolusi, terus berkembang, terus berubah dari masa ke masa. Yang pernah kita lihat mungkin dulu ketika awal-awal baru lahir, jadi ada dulu PPS 2019 baru lahir, mungkin sekitar tahun 2000 awal itu kan kalau belanja di toko sebelah rumah, di toko belakang rumah, toko kelontong seperti ini. Jadi ketemu penjualnya, ketemu pembelinya, bisa tawar-menawar. Kemudian pasar terus berkembang, tahun 2010 ke atas mulai muncul namanya minimarket, supermarket, munculnya Indomart, Alfamart, Hypermart dan sebagainya. Jadi di sini harganya sudah pasti nggak bisa ditawar lagi sesuai dengan price tag yang ada di komputernya, sesuai dengan labelnya, gitu ya. Kemudian berubah lagi di tahun 2016 sampai sekarang mulai muncul, mulai berkembang namanya marketplace. Kalau kita lihat sekarang belanja dengan sangat mudahnya dari rumah kita sendiri, dari kamar sendiri, tinggal dengan klik-klik HP, dengan klik-klik laptop, kemudian dananya juga tinggal bisa ditransferkan, bisa juga COD, bisa bayar di rumah ketika barangnya sampai. Jadi nggak ketemu lagi antara penjual dengan pembelinya. Maka kalau kita lihat di sini kan banyak perubahan, baik dari segi akadnya, kemudian dari segi ijab kabul, transaksinya tadi juga berbeda dan lain sebagainya ini ya. Maka yang kita bahas hari ini fokusnya adalah mengenai mekanisme pasar. Jadi bagaimana pasar terbentuk dari penawaran dengan permintaan yang bertemu di pasar tadi. Pertama kalau kita lihat konteksnya, mekanisme pasar ini adalah interaksi antara dua kekuatan yang sama besar, yaitu di sana ada permintaan, ada demand-nya, kemudian penawarannya, ada supply-nya. Maka kemudian dari permintaan dan penawaran ini yang bertemu di pasar akan terjadi banyak hal. Pertama, macam barang apa yang harus diproduksi, karena kalau kita lihat yang namanya produsen selalu mengikuti perkembangan tren pasar. Jadi mungkin tahun ini tren fashionnya seperti ini, maka dibuatlah hijab seperti ini, pakaian seperti ini dan sebagainya. Kemudian berapa banyak juga ditentukan dari permintaan tadi. Ketika permintaannya tinggi, maka produsen akan berlomba-lomba menciptakan barang yang diinginkan tadi dan sebaliknya. Kemudian bagaimana cara produksinya juga sangat menentukan, karena ini berkaitan dengan efisiensi perusahaan. Ketika perusahaan semakin efisien, maka dia semakin bisa menekan biaya produksinya. Mungkin dia mengambil bahan bakunya langsung atau sebaliknya dan sebagainya.
Maka secara hukumnya dalam mekanisme pasar ini untuk barang yang mengikuti hukum permintaan. Jadi kalau kita lihat permintaan karena punya hukumnya, semakin tinggi permintaan maka semakin tinggi harganya dan sebaliknya, ya. Maka permintaan pasar di sini menjadi jumlah permintaan setiap individu terhadap barang yang bersangkutan. Jadi individu yang ada di pasar, kemudian berapa jumlahnya, berapa jumlah permintaannya, itu akan mempengaruhi mekanisme pasar ini. Kemudian kita lanjut. Jadi seperti ini hukum kurvanya. Bahwasanya pada permintaan pasar yaitu penjumlahan horizontal setiap kurva permintaan individu, jadi agregat demand, agregat horizontal istilahnya di sini. Yaitu di sini ada gambar kurvanya yang menunjukkan kurva permintaan pasar yang diturunkan dari dua konsumen, yaitu di sini konsumen A dan B. Anggap saja di sini Ahmad dan Budi, ya. Jadi di sini Ahmad meminta barangnya di tingkat jumlah 3, sedangkan Budi di tingkat jumlah 5. Maka permintaan pasarnya bisa dikatakan total dari jumlah permintaan tadi. Jadi jumlah permintaan si A dengan si B di total, jadi akan muncul permintaan pasarnya. Ini ya. Dikatakan permintaan pasar merupakan agregasi dari permintaan A dan B. Maka selanjutnya kalau kita lihat di sini beberapa teori berkaitan dengan mekanisme pasar. Jadi ada kurvanya juga di sini. Pertama, utility teori dalam kurva permintaan digambarkan dalam sebuah kurva kepuasan yang sama atau indifferent curve yang menunjukkan berbagai kombinasi dari komoditas X1 dan X2 yang akan menghasilkan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama pada setiap individu. Jadi ambil contoh, misalkan kita punya dana makannya 15.000. Jadi kita bisa punya pilihan apakah 15.000 tadi full dihabiskan untuk makan sedangkan minumnya air putih aja, apakah mungkin kita bagi 10.000-nya untuk makan, 5.000-nya mungkin untuk es teh, untuk es jeruk dan sebagainya, ya. Itu dikatakan utility teori. Jadi dari dana yang sama bisa digunakan untuk pembelanjaan dua barang atau lebih. Kemudian berkaitan dengan mekanisme pasar di sini ada konsep consumption teori, teori konsumsi yang menunjukkan berlakunya teori konsumsi individu. Jadi di sini rumusnya ada budget constraint-nya. Bahwasanya dikatakan constraint ini adalah batasannya. Jadi berapa jumlah budget yang dimiliki, berapa biaya yang dimiliki. Itu dikatakan pastinya konsumsi tidak akan melebihi jumlah budgetnya tadi. Dikatakan di sini adalah semua kombinasi komoditas X1 dan X2 yang dapat dibeli oleh konsumen dengan tingkat pendapatan yang sama, yang kemudian dialokasikan untuk mengkonsumsi kedua barang tadi, kedua komoditas tadi. Kemudian ada lagi teori berikutnya di sini yaitu 1C dengan asumsi bahwasanya perubahan harga pada komoditas X1 sedangkan harga komoditas X2-nya dan pendapatannya diasumsikan konstan. Maka berbagai kombinasi tingkat konsumsi terhadap komoditas X1 dapat diturunkan dalam kurva permintaan seperti ini, yaitu demand curve ini. Adapun teori permintaan menunjukkan hubungan antara banyaknya komoditas yang diminta pada setiap perubahan harga komoditasnya. Jadi ambil contoh tadi, dengan uang 15.000 biasanya bisa makan nasi ayam goreng, kemudian minumnya es jeruk. Kemudian suatu waktu karena inflasi dan lain sebagainya harga nasi lalapannya berubah jadi 12.000. Maka pilihannya budgetnya dinaikkan untuk beli makanan dan minuman yang sama tadi, ataukah mungkin makannya tetap sama tapi minumannya berubah, yang 3.000 tadi yang awalnya bisa es jeruk berubah jadi minum air putih saja, kan gitu ya contohnya. Maka kemudian di sini mengenai mekanisme pasar dikatakan sebagaimana permintaan, penawaran pasar juga menjadi agregasi dari penawaran individu. Tadi gambar 2 ini. Gambar ini memperlihatkan kurva penawaran pasar atas suatu barang yang menjadi agregasi dari penawaran C dan D. Jadi penawaran Caca dan Dedi misalkan ya. Jadi misalkan di sini dengan jumlah barangnya yang dengan barang yang sama, misalkan sama-sama petani jeruk di sini, petani apel di sini, maka si Caca ini dia bisa menawarkan, dia menjual barangnya sebanyak 2 ton, sedangkan si Dedi tadi 3 ton. Maka muncul penawaran pasarnya, jadi totalnya tadi 2 tambah 3 menjadi 5 ton totalnya.
Maka kurva ini juga menjadi kurva biaya marginal atau marginal cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 5 barang adalah Rp50. Jadi dikatakan di sini satu barangnya Rp10. Lanjut, sama dengan permintaan tadi, pada kurva penawaran juga akan sangat mempengaruhi mekanisme pasar. Ada beberapa teori di sini. Pertama, di sini teori produksi menggambarkan berapa besar total produksi yang dapat dicapai dengan berbagai kombinasi penggunaan faktor produksi dengan asumsi bahwa faktor produksi yang lain akan tetap. Misalkan ambil contoh di sini produsen baju, maka dia akan selalu menghitung berapa biaya produksinya. Mungkin dia perlu kain sebagai bahan pembuatan bajunya tadi berapa kuintal dengan harga berapa. Kemudian mesin jahitnya, kemudian upah tenaga kerjanya, listriknya dan sebagainya. Maka di sini diasumsikan faktor yang lain tetap, sedangkan ada satu faktor produksi yang bisa berubah-ubah harganya, yaitu harga kainnya tadi, nih ya. Maka muncul kurvanya seperti ini, production theory dengan total productionnya. Kemudian kedua ada juga cost theory, teori biaya. Yaitu di sini menjelaskan bagaimana proses produksi bersama-sama dengan harga atas faktor produksi untuk menentukan tingkat biaya yang dihadapi oleh produsen. Dalam pembahasan ini juga bisa dilihat bagaimana pengaruh dari suku bunga, rate of return, rate of profit, dan implikasinya terhadap struktur biaya produksi. Jadi kalau kita lihat yang namanya biaya itu banyak hal yang terjadi, banyak hal yang mempengaruhi. Bisa dari pajak, kemudian bisa juga dari retribusinya dan sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi berapa biaya produksi. Kemudian terakhir di sini yaitu mengenai teori penawaran 2C, yaitu di sini kurvanya seperti ini, supply curve adalah bagian dari kurva marginal cost yang punya kemiringan positif. Kurva marginal cost akan memotong bagian terbawah dari kurva average variable cost. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Jadi yang namanya mekanisme pasar akan selalu terjadi seperti ini. Berapa jumlah penawaran yang ada, kemudian berapa jumlah permintaan yang ada, maka muncul titik temu di sini, equilibriumnya. Tentu dari equilibriumnya tadi akan ketemu berapa jumlah keseimbangannya, berapa harga keseimbangannya. Itulah yang dinamakan dengan mekanisme pasar. Maka mekanisme pasar atau market mechanism yaitu keseimbangan pasar yang terjadi pada saat terjadi perpotongan kurva. Jadi kurva permintaan dengan kurva penawarannya bertemu di satu titik dalam keadaan antarodin minkum dalam ekonomi mikro Islamnya, yaitu sama-sama rela, sama-sama ikhlas antara penjual dengan pembeli. Kemudian di sini bagaimana regulasi pemerintah yang seharusnya dilakukan untuk menjaga keseimbangan yang mencakup intervensi harga dan lain sebagainya. Jadi yang sempat kita bahas minggu lalu, bahwasanya Nabi kita, baginda Rasul kita pun tidak pernah mengintervensi harga di pasar selama harga tadi terjadi dengan proses yang wajar, dengan siklus yang wajar, maka itu dibiarkan oleh Rasulullah, ya. Kita lanjutkan di sini yaitu mengenai mekanisme pasar adalah interaksi antara permintaan dan penawaran pasar untuk barang yang dikenal dengan keseimbangan pasar atau market equilibrium sebagaimana ditunjukkan di gambar ini. Maka keseimbangan di sini terlihat di angka D dengan A ini ya, munculnya ya. Kemampuan pasar membeli 5 unit barang dengan harga Rp50 menunjukkan keseimbangan harga yang menjadi kesediaan untuk membayar, willingness to pay, dari individu yang bersangkutan. Kita lanjut dulu. Maka kemudian di sini kurvanya seperti ini dari supply and demand-nya. Pada tingkat harga P1 jumlah barang yang ditawarkan adalah QS1, sedangkan jumlah yang diminta di QD1. Dengan demikian tidak ditemukan jumlah pembeli yang cukup, jadi pembelinya nggak cukup karena merasa harganya terlalu mahal. Maka kemudian untuk mendapatkan tambahan pembeli harganya diturunkan dari awalnya P1 kemudian turun menjadi P. Maka di sini jumlah pembelinya meningkat dari QD1 menjadi Q. Kondisi ini oleh Al-Ghazali memang tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, tapi disebutkan oleh Al-Ghazali dengan istilahnya ketika itu bahwasanya dengan ungkapan jika petani tidak mendapatkan pembeli akan barangnya, maka ia akan menjual di harga yang lebih murah.
Jadi kalau harga awalnya mungkin terlalu tinggi, maka di situ peminatnya kurang, pembelinya kurang, maka dia turunkan harganya, maka kemudian permintaannya meningkat akan barang tadi, ya. Kemudian di sini dari segi penawarannya, dari segi supply-nya, pada awalnya harga P1 dengan jumlah permintaan dan penawaran sebesar Q1 dan P1 tadi, kemudian diturunkan jumlah permintaan dari Q1 menjadi Q2 dengan menggeser kurvanya dari D1 ke D2, maka harga akan turun dari P1 menjadi P2. Dengan demikian harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Kondisi ini oleh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali juga dikatakan secara eksplisit bahwasanya kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, namun dengan ungkapan disebutkan bahwasanya harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Jadi dengan permintaan yang tinggi tadi harganya diturunkan, itu tujuannya. Maka di sini kalau kita lihat Imam Al-Ghazali sebagai salah satu tokoh klasik dalam Islam, tokoh Islam klasik, ulama Islam klasik, pun dengan pemikiran-pemikirannya mengenai ekonomi Islam, beliau sangat memahami konsep elastisitas permintaan di sini, bahwasanya beliau mengatakan mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih rendah di satu sisi akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan. Jadi kita ambil contoh di sini sebagai sama-sama produsen, misalkan di sini produsen handphone ya. Jadi kita lihat ada namanya handphone merek Xiaomi, ada handphone merek Samsung, namun ada juga handphone merek Apple, merek iPhone tuh ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan dari segi kuantitasnya yang ditawarkan oleh Samsung, ditawarkan oleh Xiaomi lebih banyak. Maka kemudian di sini dia bermain dengan jumlah yang besar, margin keuntungannya tipis, namun kemudian dia menjual dengan jumlah yang banyak. Namun sebaliknya kalau kita lihat tadi seperti merek iPhone tadi, merek Apple tadi, dia menjual produknya dengan istilahnya dengan eksklusif, dengan nilai eksklusif, maka dengan harga yang tinggi, dengan jumlah permintaan yang tidak terlalu banyak, maka keuntungannya diambil dari situ tadi, dari segi nilai eksklusivitasnya tadi. Maka kemudian di sini Al-Ghazali telah mengidentifikasi bahwa produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan inelastis. Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan, menghindari eksploitasi berkaitan dengan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seyogianya pada dasarnya mestinya harus dicari dari barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Jadi selain makanan dalam Islam itu boleh jadi dikaitkan dengan harga dan laba yang kita bahas minggu lalu. Selama itu bukan bahan makanan pokok, bukan sesuatu yang menjadi hajat hidup masyarakat umum, itu boleh harganya tinggi ya. Maka di sini tadi beberapa kurvanya, dari kurva permintaan, utility theory, consumption theory, demand theory, sedangkan dari penawarannya production theory, cost theory dengan supply theory, maka muncul di sini mekanisme pasarnya. Oke, kita lanjut di sini yaitu berikutnya mengenai Islam dan sistem pasar. Pertama kalau kita lihat pasar dalam ekonomi Islam, dalam mikro Islam punya posisi yang sangat penting. Bahwasanya Rasulullah menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang setara. Beliau sangat tegas menolak adanya price intervention. Seandainya perubahan harga yang terjadi di pasar melalui mekanisme yang wajar, maka di sini pasar harus menjunjung tinggi nilai moralitas seperti persaingan yang sehat. Jadi setiap pedagang boleh berjualan di sana, nilai kejujurannya, jika barangnya baik katakan baik, jika kurang baik katakan kurang baik, keterbukaan dan keadilan. Ini nilai-nilai yang penting dalam ekonomi mikro Islam. Jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Implementasi nilai moral dalam pasar menjadi tugas personal bagi setiap pelaku pasar. Maka pada dasarnya beberapa konsep mengenai sistem pasar dalam mikro Islam. Pasar dikatakan menjadi milik umum, ia adalah milik umat, tidak ada yang boleh mengklaim, tidak ada boleh yang memonopoli semestinya. Maka kemudian tidak ada seorang pribadi pun berhak mengklaim satu tempat di pasar sebagai milik pribadinya, bahkan walaupun ia sanggup membayarnya, itu ya secara hukum asalnya. Dikatakan dalam ekonomi mikro Islam mengenai konsep pasar,
setiap orang berhak untuk masuk, berhak untuk keluar dengan bebas, dengan sukarela untuk menjual dagangannya. Namun ketika ia sudah selesai menjual semua dagangannya, ia harus membiarkan orang lain menggunakan tempat tersebut. Jadi kalau kita lihat implementasinya, mungkin kita sering lihat sekarang di beberapa kota, di Malang juga banyak. Jadi ada beberapa usaha yang awalnya paginya dia buka toko, dia buka bengkel, kemudian ketika malam tokonya tutup, bengkelnya tutup, maka tempat pelataran depannya tadi disewakan, diberikan tempatnya untuk para penjual gerobak sate, gerobak nasi goreng dan sebagainya. Ini ya, cara konsep Islamnya ini yang dibenarkan. Maka kemudian setiap orang dapat membuka dagangannya tanpa membayar kepada siapapun, itu semestinya. Jika seseorang sudah selesai melaksanakan aktivitas jual belinya, orang lain dapat menggantikannya di tempat tersebut dengan gratis. Hizbah sebagai institusi unik dalam sistem Islam punya peran utama sebagai pengatur, pengawas, pengelola dan pengendali pasar. Jadi di sini bagaimana pemerintah, kita ambil contoh di setiap kota ada namanya Dinas Pasar Kota Malang, Dinas Pasar Surabaya dan sebagainya. Itu perlu mengatur pasar, mengatur jumlah barang yang ada di pasar, jumlah harga yang ada di pasar harus terus diawasi, dikontrol ini ya. Oke. Maka berikutnya mengenai pasar dan harga dalam mikro Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu bagaimana kekuatan permintaan dan bagaimana kekuatan penawarannya. Dalam konsep Islam, pertemuan kedua hal tadi, permintaan dan penawaran, harus terjadi dengan konsep suka sama suka, rela sama rela, antarodin minkum atau mutual goodwill, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam An-Nisa ayat 29. Bahwasanya hai orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, dan janganlah kamu bunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha Penyayang. Ini ya. Maka kemudian dalam konsep Islam, bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna seperti pasar monopoli, oligopoli, monopsoni dan sebagainya. Dalam artian hanya ada satu penjual, dua penjual atau beberapa penjual, pada dasarnya tidak selalu dilarang keberadaannya. Selama di sini mereka tidak mengontrol sepenuhnya harga pasar, tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, ini masih diperbolehkan. Kemudian Islam mengatur harga agar diserahkan pada persaingan di pasar yang dilakukan dengan adil. Maka setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan ketidakadilan sangat dilarang dalam Islam. Beberapa di antaranya mengurangi timbangan sudah jelas sangat besar dosanya dalam hukum syariat Islam. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang lebih sedikit. Kemudian tadlis juga dilarang, yaitu menyembunyikan barang cacat, misalkan menukar kurma kering dengan kurma basah, menukar satu takar kurma kualitas baik dengan dua takar kurma kualitas sedang juga dilarang. Kemudian transaksi najasi dilarang, yaitu menyuruh orang lain berpura-pura menawar dengan harga tinggi. Ihtikar juga dilarang, yaitu penimbunan. Kemudian gaban fahisi juga dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar. Berikutnya di sini kita bahas nilai moral sebagai faktor endogen di pasar. Jadi yang sempat kita bahas minggu lalu beberapa hal. Spiritualisme transaksi perdagangan, aspek hukum dalam transaksi perdagangan, kemudian bagaimana para ulama menyimpulkan konsep dalam pasar, yaitu pelarangan para pelaku pasar untuk memperhatikan transaksi riba, gharar dan maisir. Kita ambil contoh di sini seperti kita bahas minggu lalu. Yaitu di sini ada beberapa produsen curang yang kemudian mengambil barang busuk dijadikan barang dagangannya. Seperti ini, saus tomat busuk rasa kaki. Sudah dari tomat yang busuk, dari campur pepaya yang busuk, digunakan dengan kakinya untuk mencampurkan barangnya tadi. Itu kan jelas sesuatu yang sangat melanggar hukum Islam. Berbeda halnya seperti para pengusaha yang kita lihat kemarin minggu lalu, seperti pemilik Wong Solo, pemilik Stick and Shake dan sebagainya. Mereka para pengusaha yang jujur. Mereka menggunakan harga barang, mereka menjual makanan dengan kualitas produk terbaik dengan harga terbaik, maka menjadi hal yang wajar kalau mereka bisa membuka unit cabang di mana-mana, ya. Oke, terakhir di sini kita bahas mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam.
Kita lihat beberapa hal. Pertama, pada masa Rasulullah, aturan Rasulullah mengenai persaingan di pasar dengan sangat tegas dapat tercapai. Yaitu di situ pelarangan talaki rukban, tadlis dan takdir yang kita bahas tadi. Kemudian larangan mengurangi timbangan, juga dilarang menyembunyikan cacat barang. Jadi ketika barangnya baik, maka katakan baik. Ketika barangnya kurang baik, maka katakan kurang baik. Itu yang semestinya. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin juga sangat tegas mengatur intervensi pasar ini. Secara umum kebijakan ekonomi yang diambil adalah meneruskan kebijakan Rasulullah. Misalkan Abu Bakar kewajiban membayar zakat bagi para pedagang. Dari Umar bin Khattab kebijakan impor gandum dari Mesir. Utsman bin Affan terkenal dengan kejujurannya, kesolehannya dalam berdagang. Terakhir Ali bin Abi Thalib melanjutkan kebijakan para pendahulunya. Kemudian kita bahas juga dalam beberapa riwayat Islam klasik beberapa tokoh. Abu Yusuf di Mesir tahun 731 sampai 798 Masehi. Beliau membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rasyid di Baghdad, Irak. Kemudian dia juga membahas beberapa prinsip hukum permintaan dan penawaran pasar dalam penentuan tingkat harga. Dari Al-Ghazali menyatakan beberapa hal seperti topik-topik ekonomi termasuk juga pasar. Dalam magnum opusnya, Al-Ghazali membicarakan barter dan permasalahan ekonomi. Kemudian pentingnya aktivitas perdagangan, evolusi pasar, beberapa hal berikutnya. Seperti bekerjanya permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Dari Ibnu Taimiyah dibahas beberapa hal seperti kerangka awal mekanisme pasar. Secara umum beliau telah menunjukkan the beauty of market, yaitu keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi di samping juga kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan atau injustice atau zulm istilahnya saat itu dari pedagang atau penjual sebagaimana yang banyak dipahami masyarakat saat itu. Oleh Ibnu Taimiyah kemudian ditelaah lebih lanjut bahwasanya naik turunnya harga juga disebabkan defisiensi. Jadi bagaimana efisiensi produsen dalam menciptakan barangnya, dalam menjual produknya, maka itu juga mempengaruhi harga pasar yang ada. Kemudian dari Ibnu Khaldun beberapa hal pemikirannya dalam kitab masyhurnya Al-Muqaddimah pada bab harga-harga di kota. Beliau menjelaskan secara spesifik pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rinci, Ibnu Khaldun menyatakan pengaruh persaingan di antara konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan, pungutan-pungutan terhadap tingkat harga. Jadi semakin tinggi pajak, maka semakin tinggi pula harga barangnya. Semakin banyak pungutan, maka semakin tinggi pula harganya. Beliau juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk materi hari ini, mekanisme pasar dalam ekonomi mikro Islam. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.